Bogor adalah sebuah kota yang terletak di kaki Gunung Salak. Kota ini sering disebut sebagai kota hujan dan dulunya dikenal dengan nama Buitenzorg. Bogor juga menjadi tempat tujuan peristirahatan bagi warga Jakarta, karena udaranya yang sejuk. Awal sejarah berdirinya Gereja Katedral Bogor tidak bisa kita lepaskan dari peranan dua tokoh perintis umat kota Bogor, yaitu Monsinyur A.C. Claessens-Peer dan Pastor M.Y.D. Claessens-Peer. Gereja Katedral Santa Perawan Maria Bogor, terletak di Jalan Kapten Muslihat nomor 22, Bogor, Jawa Barat. Dibangun tahun 1896, gereja yang masih aktif digunakan hingga saat ini, menjadi saksi bisu perkembangan umat, masih sangat kokoh dan siap terus bertahan, di tengah arus zaman yang begitu cepat berubah. Bangunan gereja katedral, memiliki ciri khas arsitektur neogotik, yang terkenal di masa abad ke-19 di Eropa. Bangunannya cukup tinggi, ditopang oleh tembok tebal khas bangunan masa lalu, terlihat sangat kokoh dan gagah. Terdapat sebuah menara, yang merupakan bagian tertinggi dari gereja. Meski sudah berumur ratusan tahun, keaslian gereja katedral kota Bogor tetap terjaga. Gereja berada dalam kompleks, yang terdiri dari beberapa bangunan, seperti di antaranya, bangunan sekolah seminari dan bruderan. Pada bulan November tahun 1957, Paroki Bogor dipisahkan dengan Vikariat Apostolik Batavia, dan digabungkan dengan Prefektur Apostolik Sukabumi. Pada tahun 1961, Prefektur Apostolik Sukabumi ditingkatkan, statusnya menjadi keuskupan dengan nama Keuskupan Bogor. Tahun 1896, setahun setelah Monsinyur A.C. Claessens meninggal, Pastor M.Y.D. Claessens mulai membangun sebuah gedung gereja yang megah, di atas tanah yang didiaminya. Gereja itu yang hingga sekarang, kita kenal dengan Gereja Katedral. Taman Doa Bumi Maria Sareng Para Rasul, terletak di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masuk dalam wilayah penggembalaan Paroki Santo Andreas Sukaraja, Keuskupan Bogor. Bumi Maria Sareng Para Rasul, atau biasa disingkat BMPSR, diresmikan pada tanggal 11 Mei 2018, dan diberkati oleh Romo Vikjen Keuskupan Bogor kala itu, Romo RDC Triharsono. Menempati area yang cukup luas di samping Gereja Santo Andreas, Taman Doa ini menyuguhkan suasana tenang, dan teduh oleh rindangnya pepohonan, cocok untuk melakukan kontemplasi, atau berdevosi kepada Bunda Maria. Taman Doa Bumi Maria Sareng Para Rasul, menyediakan beberapa fasilitas antara lain, jalan salib panjang dengan stasi-stasi perhentian besar, jalan salib pendek, taman malaikat, tempat doa dengan patung Petrus, aula outdoor untuk misa, pelataran sabda bahagia, serta kapal kebangkitan. Letak patung Bunda Maria, berada di bangunan Bumi Maria Sareng Para Rasul, sebuah bangunan tinggi terbuka, dengan bentuk atap melengkung yang disangga 4 pilar kokoh. Untuk mencapai pelataran doa, di mana Bunda Maria ditahtakan, harus menaiki 7 anak tangga. Di belakang bangunan Bumi Maria Sareng Para Rasul, terdapat 7 pancuran air yang dapat langsung diminum. Air pancuran ini diambil dari sumber air Cijujung. Para peziarah akan mendapatkan berkat dari sumber rohani BMSPR,
Sebab sumber air ini telah diberkati, sebagai air sumber hidup. Gray haze pulls me into a storm. Akses menuju Taman Doa Bumi Maria Sareng Para Rasul tidaklah sulit, ada dua akses yang bisa dilalui. Jika datang dengan rombongan besar dengan bus, sebaiknya lewat dari Geraha Selaras Regensi, namun menghubungi Sekretariat BMSPR terlebih dahulu, mereka akan membantu untuk meminta izin akses. No more. Jika datang dengan kendaraan motor atau mobil pribadi, bisa melalui pasar tradisional Ciluar. Hanya kadang perjalanan tersendat, karena adanya kendaraan bongkar muat barang, dan ramainya aktivitas orang belanja di pasar. Umat sering memanjatkan doa-doa permohonan dan ungkapan syukur secara khusus lewat devosi kepada Bunda Maria. Salah satunya adalah devosi kepada Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah. Blue days echo in my heart. Sejarah awal mula doa devosi kepada Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah hingga menjadi doa yang banyak didoakan. Doa ini muncul yaitu pada tanggal 28 September 1615. But it always stays, even when I'm hiding. Lokasi munculnya doa devosi kepada Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah ini berada di Biar Augsburg, Jerman. At the shore, will you find me if I say no more? Doa devosi ini dijadikan sebuah nama untuk Taman Doa Gereja Kristus Raja, di kawasan IPSC Sentul, Citerep, Bogor, Jawa Barat. Dengan harapan, siapapun yang datang dan berdoa lewat perantaraan Bunda Maria di tempat ini, mendapatkan pencerahan dari berbagai kesulitan. And my dreams are full of sky. Menempati area yang tidak begitu luas di belakang gereja, Gua Maria Pengurai Simpul Masalah, menyuguhkan suasana lingkungan yang tenang dan sunyi. Tempatnya bersih terawat, sehingga membuat nyaman untuk berdoa, atau berdevosi kepada Bunda Maria. Melt into golden sands. Doa Jalan Salib dimulai di sebelah kanan patung Yesus sedang berdoa, di mana stasi 1 berada. Dan berakhir di tempat yang sama, hanya saja arah datangnya dari sebelah kiri patung Yesus. So new days, come on, paint my life with color. Tersedia fasilitas jalan salib rute pendek, lokasinya ada di bawah Gua Maria. Kondisi trek jalan salib cenderung datar, rute mengelilingi area yang tidak begitu luas, kanan kiri ditumbuhi bermacam tanaman perdu hingga membuat teduh suasana. So easy to follow. I'm standing on an island waving at Gua Maria berada persis di atas area jalan salib, hanya dibatasi tanaman perdu dan beberapa tanaman keras. Bunda Maria ditahtakan di dalam gua buatan, yang ditumbuhi tanaman menjalar. Di depan gua, di pelataran doa, tersedia bangku panjang tertata untuk pengunjung. no more. Berdevosi kepada Bunda Maria adalah mengagumi, menghormati dan menghayati cara hidup Maria sebagai perwujudan cinta kasih kita kepadanya. Untuk menjangkau Gua Maria ini, tidaklah sulit. Akses jalan mudah, letaknya satu kompleks dengan Gereja Kristus Raja dan Vihara, berada di pinggir jalan utama kawasan IPSC, tersedia tempat parkir luas. Blue days fill my heart with sorrow. Gereja Keluarga Kudus Cibinong, pada awal mulanya merupakan bagian reksa pastoral paroki Katedral Bogor. Kira-kira tahun 1956 Pastor A. Leunisen, OFM, mulai merintis karya pastoral di Cibinong, dan dibantu oleh beberapa tenaga katekis yang antara lain Ibu Tio Huatnio. Hard to swallow.
standing on an island waving at the Atas restu Monsinyur NGC OFM, pada tahun 1967 Pastor Kopman OFM, dan beberapa umat membeli sebidang tanah di Cibinong. Di atas tanah inilah dibangun sebuah kapel sederhana, yang terbuat dari bilik dan diberkati oleh Monsinyur NGC OFM. 6 tahun kemudian, tepatnya tanggal 5 Juli 1975, bersamaan dengan pesatnya industri di kawasan Jabotabek, Monsinyur NGC OFM berkenan meresmikan stasi Filipus menjadi paroki dengan nama Pelindung Keluarga Kudus. Taman Doa Bunda Maria Keluarga Kudus Cibinong diberkati dan diresmikan oleh Monsinyur Pascalis Bruno Syukawir OFM pada tanggal 1 Oktober 2016. fall silently in this endless maze. I'm trying to find my way back. Taman Doa Bunda Maria Keluarga Kudus Cibinong, yang berada di Kompleks Gereja Keluarga Kudus Cibinong, sebagai fasilitas berdevoasi kepada Bunda Maria, yang dilengkapi dengan stasi Jalan Salib. I'm standing on an island waving at the shore. Will you find me if I say? Setiap orang Katolik meyakini dan mengalami banyak mukjizat dan pertolongan Bunda Maria, Bunda yang setia mendengar keluh kesah dan serah diri dalam iman atas berbagai situasi yang menyulitkan, baik secara psikis maupun fisik. Maria menjadi ibu yang selalu siap sedia, merengkuh kita dalam kasih keibuannya. And my dreams are full of sky. Umat Katolik percaya dan mengimani bahwa Bunda Maria memiliki peran dan kekuasaan yang luar biasa sebagai perantara kepada Yesus Kristus demi terkabulnya doa kita anak-anaknya yang masih berziarah di bumi ini. Melt into golden sands beneath my wings. Permariam et Jesum, melalui Maria kepada Yesus, merupakan panggilan yang mengingatkan kita akan peran penting Maria dalam menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Come on, paint my life with color in this blue phrase. I'm just a Mengunjungi tempat-tempat suci dalam rangka ziarah rohani, merupakan cara umat Katolik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. old ways are so easy to follow. I'm standing on an island waving at the shore. Will you hear me if I say no more? Pertapaan Lembah Karmel Cikanyere, terletak di Desa Cikanyere, Cipanas, Jawa Barat. Didirikan oleh Romo Yohanes Indrakusuma CSE, pada tahun 1988. Menempati sebidang tanah yang cukup luas, di lereng perbukitan. Tempat ini terletak di ketinggian 800 hingga 950 meter di atas permukaan laut. No more, no more. Seperti biara Katolik lainnya, kehidupan sehari-hari di Lembah Karmel selalu dipenuhi nuansa rohani. Didukung kesejukan udara dan keheningan alam Desa Cikanyere, Lembah Karmel menjadi sebuah oase untuk meninggalkan sejenak segala rutinitas kehidupan. Lembah Karmel merupakan tempat di mana suster dan frater, sebagai pertapa dan pendoa terus menempa dirinya, selain bagi dirinya sendiri juga untuk melayani umat. Suster dan frater juga terbuka, melakukan konseling bagi setiap masalah hidup yang dihadapi umat. To a storm. These blue days are sometimes hard to swallow. Goa Maria di Lembah Karmel menjadi daya tarik utama dengan keunikan berada di alam terbuka, menciptakan suasana hening dan sunyi. Goa Maria Lembah Karmel Cikanyere terletak tak jauh dari kapel utama. Dihiasi semak-semak dan berada di atas rangkaian beberapa anak tangga. No more, no more.
Di samping Gua Maria, terdapat air suci yang bisa diminum langsung. Gua Maria menyajikan ketenangan, terlebih tempat ini berada di alam terbuka. Pengunjung akan ditemani suara alam seperti burung dan desir angin selama berdoa. Suara-suara ini akan menambah kehusyukan dan kesyahduan. Ordo Karmel, sebagai salah satu ordo dalam agama Katolik, memiliki rumah peribadatan di berbagai wilayah, dan Lembah Karmel di Cianjur menjadi salah satu yang paling banyak dikunjungi. Endless maze. I'm trying to find my way back home. Di Lembah Karmel ada dua serikat, yang menjadi wadah pelayanan umat, yaitu Putri Karmel, dan Carmelita Esanti Eliae, CSE. Pelayanan umat oleh para biarawan dan biarawati di sini bertujuan untuk mengajak siapa saja melakukan pertobatan kepada Tuhan. Selain penyembuhan dengan doa dan konseling, setiap umat juga dapat mengikuti retret atau penyegaran rohani. Selain sebagai tempat ibadah, Lembah Karmel sering dijadikan tempat retret bagi mereka yang mencari ketenangan dan kehusyukan. Lokasinya yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, menjadikannya tempat yang sunyi, sangat cocok untuk mengasingkan diri dan berkontemplasi. Keindahan alam dan kehusyukan yang dihadirkan, menjadikan tempat ini menarik pengunjung dari berbagai daerah. Membuktikan bahwa harmoni keindahan alam dan kehusyukan, dapat ditemukan dalam satu destinasi yang unik.